Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat yang kita baca, Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena kau menyuruhnya, aku akan menebarkan janji. Kita tahu ceritanya siapa itu Simon dan teman-teman. Mereka adalah nelayan yang handal. Mereka sudah menguasai bidang pekerjaannya. Dan orang tahu di mana musimnya untuk mereka menangkap ikan. Danau Galilea, danau Genesaret itu mereka sudah menguasai. Tetapi ketika sepanjang malam mereka bekerja, mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika mereka belajar taat kepada firman Tuhan, kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka diberkati. Berkata kepada firman Tuhan, kepada firman Allah, itu menjadi kunci untuk saudara dan saya diberkati. Kalau kita melihat salah satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham, ketika dipanggil dari Lukas TV, saudara, dalam usia 75 tahun dia belum punya keturunan. Dan kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 12, firman Tuhan di sana, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berarti di sana sudah tersirat bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Saudara, dari 75 tahun sampai 100 tahun baru Abraham mendapat anak yang menjadi Tuhan. Tetapi kurun waktu 25 tahun ini dia belajar taat. Dia belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia belajar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18, firman Tuhan berkata, katanya, aku akan bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Terjemahan lain berkata bahwa karena engkau mentaati perintah-Ku. Pada saat itu selama 25 tahun Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham. Ketika Ishak sudah diberikan, kalau kita melihat Ismail diberikan, tetapi ini bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Ishaklah yang dijanjikan. Ketika Ishak sudah besar, firman Tuhan datang kepada Abraham, pergilah ke gunung Moria dan persembahkan anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dia nanti-nantikan selama ini, Tuhan suruh dia pergi dan mempersembahkan Ishak. Dan dia mulai, ketika dia mendapat firman itu, dia belajar taat. Paginya dia berkayu dan dia bersama dengan bicaranya, dan Ishak pergi. Ketika mereka, Abraham melihat tempat yang sudah dikatakan Tuhan kepadanya, dia berkata kepada bujang-bujangnya, kamu tinggal di sini. Aku dan anak ini pergi ke sana untuk sembahyang. Ketika dia pikirkan kayu bakar itu kepada Ishak berkata kepada Abraham bahwa di sini sudah kayu yang sudah ada api, tapi di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Nah, dia menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Saudara, pada hatinya saya yakin bahwa hati Abraham hancur karena pada saat itu dia sudah tahu bahwa firman Tuhan datang kepada dia, pergi dan persembahkan Ishak. Dia belajar taat. Dia belajar tunduk. Dia belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan melihat hatinya yang sungguh-sungguh, bukan sekedar, tapi ketika Tuhan melihat hatinya yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan, kata firman Tuhan, dia begitkan Ishak dan menaruh di atas kayu yang sebentar, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau, mau menyembelih, mau memotong leher Ishak. Firman Tuhan datang kepadanya,
musuh kita hanya satu, amin, iblis. Dan di mana daerah yang diklaim iblis, dia punya saudara keturunan orang-orang yang taat kepada Tuhan akan menguasai menduduki daerah-daerah yang dikendalikan dan dikuasai oleh iblis. Jangan begini kita belajar taat. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kalau kita melihat kenyataannya, ini berkata, guru dalam sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Kenyataannya saudara yang kasih Tuhan, sepanjang malam dia sudah bekerja tapi tidak mendapat apa-apa. Situasi dan kondisi tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk memberkati orang-orang yang belajar taat kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya belajar taat kepada Tuhan, Tuhan mungkin sudah krisis ekonomi buruk, saudara pasti Tuhan memberkati orang-orang yang belajar taat kepada Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan kondisi yang kita hadapi saat ini tidak akan membatasi kuasa Tuhan bagi orang-orang yang belajar taat kepada Tuhan. Haleluya. Kita melihat berkat ketaatan saudara yang kasih Tuhan. Dia belajar, kenyataannya dia tidak mendapat apa-apa, tapi dia belajar untuk melakukan. Pada ayatnya yang ke-4, setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan berlakulah jalan untuk menangkap ikan. Kenyataannya sepanjang malam Simon sudah bekerja dengan teman-temannya, tidak memperoleh apa-apa. Tetapi ketika dia mendengar perintah Yesus, firman Tuhan yang disampaikan, dia melakukan. Sedang dia mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, dia akan mengatakan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah kamu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sudah dikasih Tuhan. Simon tidak berkata bahwa beta cari Tuhan, beta siap-siap telah mencari, beta mau pulang istirahat. Ketika dia mendengar, dia mendengar perintah Yesus. Ketika Yesus datang dan minta naik ke perahu Simon dan tolakkan sedikit ke laut, supaya dari perahu itu dia memberitakan firman kepada orang banyak yang sudah menanti. Setelah Simon memberi fasilitas yang dia miliki untuk mewujudkan rencana Tuhan, maka berkat akan menyusul karena dia belajar taat. Saudara dikasih Tuhan, apa yang ada dalam hidup saudara dan saya berikan, ya, bukan bawa bendera semua, tapi berikan fasilitas yang kita miliki untuk bekerja Tuhan kemana saja. Ketika kita lakukan itu, maka saudara, sebenarnya Yesus dari Simon menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak itu. Setelah Yesus berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan berbatu dan jalan. Dan dikatakan bahwa dia setelah melakukan itu, dia menangkap sejumlah besar ikan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita belajar taat melakukan firman Tuhan. Bukti ketaatan kita adalah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar kita hanya masuk gereja, tapi melakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat hamba-hambanya. Ketika Simon taat kepada firman Allah, dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika Simon mentaati firman Tuhan, dia mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita melihat pada ayatnya yang bagian terakhir, ya, di dalam Lukas pasal 5 ayat ke-10, di sana firman Tuhan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjara manusia. Dari seorang penjara kita sudah mengalami perubahan yang luar biasa, yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia.
Simon adalah orang yang tidak belajar, tapi kan dia belajar taat, maka mengalami transformasi yang luar biasa, perubahan yang luar biasa dalam hidup. Apakah saudara dan saya tidak mau mengalami perubahan yang luar biasa? Perubahan dalam hidup kita, perubahan dalam rumah tangga kita, perubahan dalam pekerjaan kita, perubahan dalam ekonomi kita. Kita belajar taat, itu akan menjadi kita bagi kita. Kita akan mengalami transformasi yang luar biasa. Amin saudara. Berkat kita belajar tak, saya katakan kepada jemaat yang belum percaya kepada kita. Ketika kita sudah belajar, kalau sedikit kami, saya di gereja kotak itu ditulis Matius 3 ayat 10. Beta tulis Matius 3 ayat 10 dan 11. Karena ayat 10 bawalah seluruh bersembah. Kalau tidak dilakukan ayat 10, hukumannya ada di ayat 11. Kalau dilakukan ayat 10, berkatnya juga ada di ayat 11. Ujilah aku, firman Tuhan. Aku tidak akan membuka tingkap-tingkap bagi berbeda, bukan berkat bagimu. Sehingga hasil usaha tidak akan kita. Saya katakan, cengkeh perlamu tidak akan kita berbuat ketika sudah ternyata dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Kemarin ini luar biasa. Tuhan, saya sudah sekian lama, ya sudah hampir berapa tahun. Kalau di sana berhasil cek juga sudah 4 tahun 5 tahun cek di Singapura sudah. Saya sampaikan firman Tuhan berulang kepada mereka. Tahun ini, puji Tuhan, semua bersyukur karena cek yang terbuah. Saya katakan kepada belajar tak. Firman Tuhan ketika saudara belajar taat, yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi yang kita alami. Mungkin orang lain mengalami krisis, saudara tetap diberkati Tuhan. Saudara orang lain mengalami persoalan hambatan, saudara tetap dibukakan jalan. Kita akan mengalami, kita akan bertambah bukan berkurang. Belajar taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Berkat kenikmatan saudara. Dia sudah sepanjang malam berkata ketika dia mendengar firman Tuhan, dia belajar untuk memberikan apa yang dia miliki untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan. Maka dia menikmati dan berkat Tuhan. Dia belajar taat. Sehingga kita percaya semua kita yang ada di panggilan ini kita mau diberkati. Kuncinya belajar taat saudara. Taat kepada gembala, taat kepada pemimpin. Taat kalau di keluarga istri mengajar, ya, tunduk kepada suami, kepada suami. Di kantor kita belajar taat kepada pemimpin, berkecuali dalam hal yang benar firman Tuhan. Saudara berada di situ. Dan saya penglihatan dan kebenaran Tuhan bagi orang-orang yang belajar taat kepada Allah. Taat untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ada penglihatan dan kebenaran Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Sehingga Tuhan adalah perbedaan bagi saudara dan saya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika saudara dan saya belajar firman Tuhan. Pada satu kesaksian kemarin, saya terbuka dalam jemaat. Yang saya ajar kepada saya katakan begini, jangan kamu berpikir bahwa karena saya gembala dan saya mencatatkan Matius 3 ayat 10 ini supaya saudara bawa kesempatan. Betul begitu. Tetapi ini adalah kunci berkat. Ketika saya sampaikan, maka saudara tidak diberkati secara jasmani, maka satu saat saudara menjauh dari Tuhan. Saya sampaikan, tapi saudara melakukan, saudara berkata kalau tidak melakukan itu urusan berbeda Tuhan. Saya alami dengan pelayanan saudara. Pada satu jemaat yang kiosnya kecil, saudara, dia dapat belanja waktu dia jual tidak ada uang lagi, mungkin dia belajar 20 juta lebih, dia dapat belanja. Dia pergi dia jual uangnya yang mampu dia pakai beli jadi juta.
Aduh, sudah habis waktunya. Dia jual cek itu hampir 600 kilo dengan harga 97.000. Waktu terima uangnya saudara, memang di sini tidak mau anak Tuhan berkati. Ketika di hadapan mereka hitung uang itu pas 50 sekian juta 50. Ketika mereka sampai di kamar hitung sudah kurang. Saya katakan mereka tinggal kemudian mereka panggil Bapak Gembala datang coba kita hitung. Saya katakan hitung dulu. Hitung saudara, orang yang di datang hitung pas. Ketika dia pulang kami hitung kurang. Jadi bisa bekerja. Saya katakan mari kita berdoa dulu. Berdoa dengan uang itu. Setelah dihitung ulang, saya katakan ambil di sini lalu tambah di sini sudah pas. Hitungnya pas saudara. Tapi sebelum dia hitung, dia katakan Bapak betul dari seluruh uang yang ada ini bebas itu bebas untuk dia. Bapak bebas suka sekali berdua 2 juta sekian. Bebas suka sekali berdua. Saudara, saya lihat berbeda Tuhan kita bagi orang yang taat kepada Tuhan. Saya tidak saksikan ini supaya saudara pikir saya bapaknya tidak. Tapi saya lihat berbeda Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang belajar taat. Saudara, sudah 3 kali berulang-ulang dihitung tapi kurang. Ketika kami berdoa dan kami memutuskan, saya pas. Karena sudah mungkin juga iblis bekerja sehingga dia mulai memakai berbagai cara. Ya di mana-mana orang bekerja, iblis ini juga bekerja. Sudah saya bilang bukan Tuhan bagi orang-orang belajar taat kepada firman Tuhan, belajar taat untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban kita. Saya katakan kepada jemaat bahwa ibadah itu kewajiban kita kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Itu adalah kewajiban kita. Dan ketika saudara belajar untuk melakukan apa yang menjadi